Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Iblis Phoenix Surgawi? Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia melihat dua sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Kedua individu ini memiliki rambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap dengan lembut mengepakkan punggung kedua orang tua ini. Suara petir samar-samar bergema. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huangshuan. Oleh karena itu, dia juga mengerti bahwa itu kedua orang ini kemungkinan adalah ahli dari suku Iblis Phoenix. 2 bintang 5 Do Uzun. Mata Xiao Yan menyapu kedua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Saising. Suku Iblis Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas dunia Magical Beast. 2 ahli tingkat seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku Iblis Phoenix? Orang tua Huangshuan itu sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegang. Sayap tulang suku Iblis Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang pria tua mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan sebelum menghentikan matanya pada sepasang sayap tulang di punggung yang terakhir. Sudut matanya terangkat sedikit saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiao Yan suram. Tubuhnya sedikit mundur. 2 bintang 5 Do Uzun dan hantu tua Saising melihat dengan niat buruk dari samping. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik hari ini, kemungkinan dia benar-benar akan mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Elder lainnya dari suku Iblis Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin, kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Itu juga baik. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan doukinya dan membiarkannya berlutut di makam seumur hidupnya. Penatua berjubah putih keabu-abuan itu mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku Iblis Phoenix sangat menghargai mayat anggota suku mereka. Siapapun yang berani melakukan hujatan sekecil apapun terhadap mayat anggota suku akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Hal ini mengakibatkan mereka tidak bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku Iblis Phoenix untuk menciptakan dou skill terbang selama bertahun-tahun. Xiao Yan adalah yang pertama hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin keputusan kedua orang tua ini yang dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia meringkuk tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu, ia membentuk teratai api indah yang indah dengan cepat. Jejak kekuatan destruktif diam-diam menyebar darinya ketika teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan energi tempat ini sangat berfluktuasi. Kedua tetua dari suku Iblis Phoenix juga terkejut saat mereka merasakan kekuatan teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Seruan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa itu Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan keterampilan dou dengan kekuatan seperti itu. Dua tetua, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkannya. Hantu tua Saising di kejauhan menyaksikan teratai api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Iya. Keduanya mengangguk acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiao Yan dan berkata, orang tua saya juga merasakan bau darah esensi Iblis Phoenix. Berat, kamu telah melanggar semua tabu suku Iblis Phoenix surgawiku. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya naik. Setelah itu disertai dengan ekor api saat dengan lembut bergegas menuju kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api bergegas mendekat. Lautan luas seperti douki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul dan membentuk bentuk Heaven Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Meledak! Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melewati hatinya dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar.
Segera, ledakan terdengar saat meledak dengan cara yang mengguncang bumi. Lonceng Iblis Phoenix. Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Mereka membentuk beberapa segel misterius dengan tangan mereka dengan kilat seperti kecepatan. Dalam sekejap mata, itu membentuk bel energi besar 1000 kaki di udara, benar-benar menutupi badai api yang telah menyapu. Badai api sangat bertabrakan ke dinding dan energi dari seluruh tempat ini menjadi gelisah pada saat ini. Guntur seperti suara logam bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan douki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam lonceng Iblis Phoenix. Kekuatan destruktif itu dengan kejam bertabrakan ke dinding bel. Percikan mencolok muncul saat lonceng Iblis Phoenix bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retak yang samar-samar menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di lonceng Iblis Phoenix. Mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Lonceng Iblis Phoenix yang diciptakan oleh mereka berdua bersama-sama bisa menjebak bintang 5 Douzun. Namun, saat ini menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang anak kecil, yang auranya hanya bintang 3 Douzun. Bocah ini agak aneh. Kedua tetua bertukar pandang dan dengan lembut mengangguk. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Douki yang luas dan perkasa dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam lonceng Iblis Phoenix, menyebabkan lonceng besar memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia menyaksikan badai api yang terjebak di dalam bel. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Badai api bertabrakan liar di bel besar, memancarkan suara gemetar bumi yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu menyebabkan lonceng Iblis Phoenix bergetar hebat. Ledakan. Kedua tetua suku Iblis Phoenix surgawi sekali lagi mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat lonceng Iblis Phoenix bergetar hebat. Namun, sebelum mereka bisa terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Lonceng Iblis Phoenix yang tak tertandingi itu benar-benar hancur berantakan di depan tatapan tertegun mereka. Dua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika lonceng Iblis Phoenix meledak. Erangan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut mereka. Kaki mereka juga terguncang sampai mereka mundur 2 langkah. Taktik yang tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, dua tetua berpakaian putih keabu-abuan melirik badai api pemusnahan yang mengikutinya. Mereka berdiri dengan tangan di belakang mereka dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di bawah lengan baju mereka tanpa sadar gemetar pada saat ini. Dua idiot. Tidak jauh dari sana, hantu tua Zhai Xing menyaksikan kedua ahli ini dari suku Iblis Phoenix surgawi dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa itu kedua orang tua ini telah menderita beberapa kerugian tersembunyi karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Melihat bahwa itu teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi diblokir, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu dan senyum dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu merasa sedikit tidak enak?" Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah, "Bocah lidah tajam. Bawa diri Anda bersama Anda dan dengan patuh kembali bersama kami ke suku Iblis Phoenix surgawi. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus dapat melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Beberapa sosok melintas dari udara ketika suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiao Yan. Mereka adalah kelompok Xiao Yi. "Kami telah dikepung." Kata-kata Xiao Yi menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa itu hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura kuat menyebar ke semua tempat. Jelas, ini adalah penguatan yang disebut suku Iblis Phoenix. Suku Iblis Phoenix surgawi ini benar-benar sangat menghormati kita. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata saat melihat situasi ini. Menambahkan dua orang tua yang tiba-tiba muncul, suku Iblis Phoenix memiliki 4 bintang 5 Douzun.
Lineup ini cukup untuk layak untuk deskripsi, menakutkan. Meskipun nada orang tua itu sombong, harus dikatakan bahwa itu situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiao Yan akan mengalami kesulitan melarikan diri. Xiao Yan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku iblis Phoenix saya karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan ditangguhkan di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia menjerit dingin. Suku iblis Phoenix surgawi benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Zian tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Zian dan perlahan berkata, naga void kuno. Memang, kami tidak ingin menyinggung perasaan Anda tetapi suku iblis Phoenix saya tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 bintang 5 do uzun. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada ketika kita berada di aula cabang aula jiwa. Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresi gila berangsur-angsur melonjak di wajahnya. Jika suku iblis Phoenix ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahkan 4 bintang 5 do uzun akan mengalami kesulitan memblokir teratai api pemusnahan yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki keadaan lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Kalian semua tidak perlu bertindak. Serahkan padaku. Zian tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan 2 tetua suku iblis Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Pada saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Kelompok Xiao Yi terkejut saat melihat tindakan Zian. Mereka akan berbicara saat dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Zian mungkin nakal tapi dia tidak bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk tindakannya ini. Seorang anak belaka naga void kuno. Apakah kamu benar-benar berpikir orang tua aku takut padamu? Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan 2 tetua suku iblis Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Zian dengan cara yang ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka muncul lebih dari selusin meter di depan Zian. Mata mereka dengan gila menatap buah yang memancarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki benda ini, garis keturunan Magical Beast tertinggi baru akan muncul di suku iblis Phoenix. Garis keturunan semacam ini akan lebih kuat daripada naga void kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku iblis Phoenix saya. Ledakan. Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Zian, ruang di samping Zian tiba-tiba mengeluarkan suara robek. Itu terbelah dan membentuk lubang besar. Segera, sosok yang kuat keluar dari ruang. Sosok ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku iblis Phoenix surgawi segera menjadi pucat. Ekspresi dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa mendominasi yang marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga void kuno saya seseorang yang bisa Anda sentuh burung sembrono? Tawa marah yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa marah menyebabkan douki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga void kuno. Mata trio Huang Xuan terkejut saat mereka melihat sosok yang kuat, yang telah melangkah keluar dari dalam garis retakan spasial. Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku iblis Phoenix adalah suku yang setara dengan naga void kuno di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa itu makhluk terakhir di dunia Magical Beast selalu menjadi naga void kuno. Meskipun suku iblis Phoenix surgawi telah mentolerir posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sekecil apapun.
Selama zaman kuno, bahkan nenek moyang mereka, suku iblis Phoenix, mengalami kesulitan menekan naga void kuno, apalagi mereka, keturunan iblis Phoenix surgawi ini. Trio Huangshuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Xian, yang merupakan anak naga void kuno. Namun, di depan naga void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Mereka bertiga dengan cepat bertukar pandang. Dou Qi tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka berkedip dan mereka mundur dengan eksplosif. Membanting. Namun, mereka bertiga baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang telah keluar dari ruang mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa itu suara yang jelas tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huangshuan. Jejak telapak tangan merah darah muncul di wajah mereka bertiga. Ledakan! Trio Huangshuan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini terbanting ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah menderita pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan tatapan kaget dari banyak ahli suku iblis Phoenix surgawi. Kekuatan menakutkan menghancurkan kota yang sangat keras sampai 3 lubang besar yang dalam terbentuk. Mendesis. Semua orang dengan kasar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan trio Huangshuan yang terbaring di lubang yang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Er. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga void kuno itu. Kelompok Xiao yang di langit juga tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Xian. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga void kuno yang matang? Itu memang menakutkan. Menurut dugaan Xiao Yan, kemungkinan kekuatan naga void kuno ini setidaknya akan mencapai tingkat bintang Douzun 7 hingga 8. Jika tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memukuli trio Huangshuan sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan kejam itu. Bing Hizunse di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Sen, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti berkelahi. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Naga void kuno. Ini adalah suku magical beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiao Yan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klanku tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga void kuno. Orang ini tidak bisa tersinggung. Pikiran ini dengan cepat terbang di dalam hati Bing Hizunse. Ketakutan ekstrim terhadap Xiao yang diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok yang kuat menyilangkan tangannya di dadanya dan sederhana berdiri di langit dengan cara acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tidak ada seorang pun di seluruh alun-alun ini yang berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan adalah seorang tetua dari suku naga void kuno. Namun, Anda bertindak perkasa di depan kami, generasi muda dari suku iblis Phoenix ini. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berambut putih itu biasanya individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam ketika dia melihat begitu banyak ahli dari suku iblis Phoenix ditakuti oleh ahli dari pihak lain sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku iblis Phoenix Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama? Ketiga burung sembrono itu sebelumnya telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus berguling ke samping. Jangan menggerutu kepada ayah ini. Orang tua saya sudah melihat kalian semua burung sembrono merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa kamu campuri? Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan aura dominannya. Wajah cukup banyak orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu berbicara alasan dengannya.
Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih itu berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat tetapi tidak berani terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Batuk. Trio Huangshuan akhirnya memanjat dengan menyedihkan dari lubang yang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku iblis Phoenix benar-benar dapat terus mengirim seorang ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku iblis Phoenix mendapatkannya karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei belum terlambat, kan? Pria itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Zian setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada tua itu? Zian membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zhai Xing tidak jauh dan berkata. Ekspresi hantu tua Zhai Xing segera berubah saat melihat Zian menunjuk. Dia memasang front yang berani dan berteriak, orang tua saya adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apakah Anda berpikir bahwa itu Aula Jiwa akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno kami jika saya mengalahkan Anda? Pria besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, melebarkan matanya. Kipasnya, seperti tangan besar, sekali lagi diangkat, dan dengan keras menampar hantu tua Zhai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiao Yan merasakan bahwa itu riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di ruang angkasa. Riak semacam inilah yang telah mentransmisikan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Aku telah mendengar bahwa naga Void kuno memiliki bakat untuk terbang melalui ruang kosong. Sangat mungkin bahwa itu penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zhai Xing menjadi sangat jelek ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Douqi buru-buru melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Ledakan! Kekuatan menakutkan bergabung ke ruang hampir seketika. Setelah itu mengalir ke tubuh hantu tua Zhai Xing. Kemarahan langsung melonjak ke wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan-lahan menstabilkan dirinya. Bergerak lebih jauh. Orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak keras setelah mengirim hantu tua Zhai Xing berguling. Hantu tua Zhai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga Void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang-tulang Dou Sheng di tubuh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan saling bertukar tatapan saat mereka melihat alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa terbahak-bahak. Ini jelas merupakan tekanan mutlak dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, kamu telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini, aku tidak akan mengeluh tentangmu. Zian juga cukup puas saat melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan murah hati. Pria besar itu terdiam ketika mendengar kata, mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, dia telah menderita kerugian yang cukup banyak. Kamu bisa dianggap cepat kali ini. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan kurungan. Zian meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hehe. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, menggosok kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku iblis Phoenix, orang-orang tua di dalam klan pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka adalah temanku. Zian menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiao Yan menyapa tetua Hei King.
Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa itu meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kamu adalah Xiao Yan itu ya? Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak sekali menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Sayangnya, garis keturunan itu sepertinya telah berubah menjadi memo. He Qing melirik Xiao Yan dan tersenyum berkata. Kalimat terakhirnya, bagaimanapun, adalah sesuatu yang hanya bisa didengarnya sendiri. Xiao Xuan. 8 klan kuno. Xiao Yan kaget. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, leluhur paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung tentang istilah di belakang. Ketika aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Xian. He Qing membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Xian. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, jangan bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang resah ini akan mulai memotong lagi. Meskipun Xiao yang dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar He Qing melambai secara acak saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retak. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiao Yan dan sisanya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis retak spasial, tangisan dingin He Qing bergemuruh dari garis retak dan bergema oleh telinga semua orang dari suku Iblis Phoenix. Suku Iblis Phoenix Surgawi, kalian semua lebih baik menahan diri sedikit ketika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga Void kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada suku Iblis Phoenix Surgawi, apalagi Anda keturunan yang bergantung pada warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Wang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar tangisan yang dipenuhi dengan ancaman padat ini.